Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saat hari ini, tanggal 15 Maret 2020, saya akan menyampaikan satu seruan untuk hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, para hamba Tuhan di akhir zaman ini memiliki tugas yang sangat mulia. Bahkan mereka, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu diantaranya akan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang sangat luar biasa, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang akan menunjukkan arah kekristenan akhir zaman. Saudaraku, berulang kali saya sampaikan ini karena waktunya sudah dekat, saudaraku. Kalau zaman dahulu untuk kelahiran Tuhan Yesus itu yang menunjukkan tempatnya adalah bintang Bethlehem, maka di akhir zaman ini yang menunjukkan arah kekristenan akhir zaman, menjadi panduan penuntun arah kekristenan akhir zaman adalah 7 tokoh, 7 hamba Tuhan yang akan dilantik oleh Tuhan menjadi hambanya yang betul-betul diurapi. Saya akan membacakan Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin, saudaraku. Jadi hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini, mereka disebut juga sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, saudaraku. Ini menunjuk pada 7 orang yang secara khusus nanti dipakai oleh Tuhan, memiliki urapan sangat spesial, luar biasa, laksana Musa dan Elia. Saudaraku, laksana Musa yang dulu mencurahkan 10 tulah di Mesir untuk mengeluarkan, membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman Fir'aun waktu itu. Di akhir zaman, Tuhan akan mengorbit, mengangkat 7 orang hambanya yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, ini adalah hamba Tuhan yang nanti akan dilantik oleh Tuhan, digenggam dalam tangan kanan Allah. Itu artinya apa, saudaraku? Ini disatukan di dalam satu visi. Kalau sekarang visinya masih berbagai macam, masih banyak sekali, tetapi nanti semenjak memasuki Wahyu pasal 1 ayat 16, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman harus berada di dalam genggam tangan kanan Allah. Sebab kalau tidak, nanti Wahyu pasal 12 dikatakan sepertiga bintang di langit akan dicampakkan oleh iblis atau ekor naga. Wahyu pasal 12 di sana dituliskan, saudaraku. Jadi hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku yang sangat saya kasihi, sangat saya hormati, arahkan pemberitaan firman yang saudara lakukan saat ini kepada kegenapan kitab Wahyu ini. Saudara adalah bintang-bintang akhir zaman. Apa yang harus saudara kerjakan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua? Membimbing jemaat itu menjadi kaki dian emas. Wahyu pasal 1 ayat 16. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia sampai dengan Laodikia, Wahyu pasal 2 dan 3 itu adalah jemaat yang saudara gembalakan. Itu memiliki 7 karakter itu, saudaraku. Entah mungkin saudara dari organisasi gereja apa, asalkan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara masuk di salah satu di antara ke-7 tipe jemaat akhir zaman itu. Dan saudara adalah gembalanya. Saudara harus membawa jemaat akhir zaman membentuk, menempa sampai memiliki karakter kaki dian emas. Kaki dian emas itu suci, murni, tak bercela dan hasil tempaan. Kalau saudara membaca di dalam
pembuatan kaki dian emas atau kandil. Itu kaki dian emas itu dibuat dari emas 1 talenta yang ditempa. Artinya jemaat di akhir zaman harus saudara tempa, didik sehingga memiliki karakter yang murni seperti emas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya hormati hamba-hamba Tuhan, pekerjaan saudara di akhir zaman ini menjadi bintang loh saudaraku, menjadi penunjuk arah kekristenan akhir zaman. Saudara, ini bintang Tuhan, penunjuk arah kekristenan akhir zaman. Kemana saudara membawa jemaat? Pertama, membentuk jemaat berkarakter kaki dian emas. Kemudian yang selanjutnya saudara akan diutus nanti untuk menjangkau kembali sisa-sisa Israel yang sampai saat ini, sampai detik ini belum genap masuk dalam rencana Tuhan. Masih ada yang harus dijangkau dari sisa-sisa Israel ini untuk menerima Kristus Mesias. Kemudian tugas saudara juga apa? Arah saudara-saudara yang saya hormati, yang saya kasihi di dalam Tuhan, adalah Wahyu pasal 12. Saudara kalau melihat di dalam Wahyu pasal 12, di sana digambarkan ini arah yang harus saudara tuju untuk menggembalakan jemaat-jemaat saudara di akhir zaman. Wahyu pasal 12 ayat 1, saya bacakan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Amin, saudaraku. Jadi ini Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Tampak suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudaraku, ini sedang mengandung. Saudara, kalau dulu ini yang mengandung ini Maria, kemudian melahirkan Tuhan Yesus. Di akhir zaman, saudara bintang-bintangnya, kemudian saudara harus mengarahkan gereja akhir zaman kepada Wahyu pasal 12 tersebut. Wahyu pasal 12 itu intinya apa? Menyatunya gereja Tuhan dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, dari berbagai macam sekte, denominasi, organisasi gereja harus bersatu dalam kesatuan tubuh Kristus yang esa. Saudaraku, hamba Tuhan yang saya kasihi dan saya hormati, itulah tugas saudara di akhir zaman. Saudara itu petunjuk bintang Tuhan di akhir zaman. Meskipun mungkin di antara saudara nanti ada yang tidak terpilih menjadi 7 bintang, 7 tokoh yang digenggam tangan kanan Allah ini, tetapi saudara adalah bintang-bintang juga. Syukur-syukur kalau di antara saudara betul-betul terpilih menjadi salah satu di antara 7 tokoh itu. Betapa dahsyatnya nanti saudara adalah pengarah dari kegerakan akhir zaman. Ada arahnya pasti. Tidak nanti sekedar mendapat wahyu begini, ditanya nggak tahu jalannya bagaimana, nggak tahu. Saudaraku, jangan begitu mendapatkan wahyu kok nanti ditanya, nanti pokoknya ngomong aja. Saya pokoknya ngomong, nanti kamu berkata-kata dan saya percaya. Saudaraku, kita harus tahu arahnya. Jangan hanya berkata-kata dan percaya, tapi harus tahu arahnya. Saudaraku, di akhir zaman. Jadi di akhir zaman arahnya adalah Wahyu pasal 12 ini. Kesatuan tubuh Kristus, saudaraku. Saudara adalah bintang Tuhan yang dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di dalam fellowship tangan Tuhan. Di dalam satu kesatuan tangan Tuhan. Jadi Wahyu pasal 1 ayat 16, bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, itu hamba-hamba Tuhan yang bersatu, digenggam erat, itu artinya bersatu. Saudaraku, saudara juga menjadi tangan kanannya Tuhan. Itu artinya apa? Saudara menjadi pelaksana dari tugas Tuhan di akhir zaman. Saya mendengar dari yang saya hormati Bapak Insinyur Niko bahwa Pentakosta ketiga nanti akan terjadi kegerakan besar dari bumi Nusantara. Ini saya mengaminkan. Ini benar. Dan ini kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku.
Pentakosta ketiga ini kegerakan kitab wahyu akhir zaman. Dan inilah jalannya, saudaraku, yaitu kita akan menjadi panutan bangsa-bangsa. Kalau dulu kita bangga mengundang pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan dari luar yang berbahasanya kita kurang jelas, bahasa Inggris, bahasa mereka masing-masing. Tapi sekarang saatnya dari sini, saudaraku, pemberitaan yang besar nanti akan muncul. Pentakosta ketiga, kegerakan kitab wahyu ini akan muncul dari Indonesia. Saudaraku, bintang-bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini sudah disiapkan oleh Tuhan. Saya yakin itu, saudaraku, saudara adalah bintang-bintang Tuhan, penunjuk arah kekristenan akhir zaman, saudaraku, yang arahnya nanti kepada Wahyu pasal 12, lahirnya gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa. Jadi, saudara para hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, saudara adalah bintang-bintang Tuhan. Syukur-syukur kalau sudah terpilih menjadi salah satu di antaranya. Saya bangga dan saya senang sekali, saudaraku. Saudara, selain saudara juga menjadi bintang Tuhan, saudara juga diberi amanat untuk menggembalakan jemaat-jemaat akhir zaman yang nanti harus dibimbing sampai memiliki karakter 7 kaki dian emas. 7 kaki dian emas artinya murni, suci, tak bercela dan tertempa. Itu target jemaat yang saudara gembalakan. Kemudian saudara nanti akan menjangkau bangsa Israel, sampai Israel nanti bersatu dengan kita. Dan nanti arahnya Wahyu pasal 12, gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bangsa Israel. Kalau itu sudah terjadi, maka masa pengungsian, atau disebut juga, kalau orang lain katakan ada yang sebut pengangkatan, itu terjadi. Saudaraku, jadi ini rencana Tuhan ini detail. Saudaraku, sangat detail, komplit, kronologis, dan sangat rasional sekali, masuk akal, dan juga saudaraku ini luar biasa. Pembukaan rahasia firman yang saya sampaikan ini nanti kalau saudara sebagai hamba Tuhan yang besar, yang diurapi, suatu ketika bernubuat oleh karena kitab wahyu di suatu tempat, saudara pasti disertai dengan kekuatan alam, dengan kekuatan Tuhan yang ada di alam raya ini. Saudaraku, alam akan ikut bergoncang karena khotbah saudara. Alam akan ikut bereaksi karena pembicara, karena wahyu yang saudara terima, karena firman yang saudara ucapkan. Saudaraku, jadi 7 bintang saudara yang dipakai sebagai tangan kanan Allah, nanti saudara juga sebagai alat untuk mencurahkan 21 tulah malapetaka akhir zaman. Kalau dulu Musa untuk melepaskan Israel dari cengkeraman Fir'aun dan dosa Mesir itu ada 10 tulah. Tapi di akhir zaman saya nyatakan ini ada 21 malapetaka akhir zaman, yaitu hukuman 7 meterai, ini karena manusia menolak Roh Kudus. Kemudian hukuman 7 sangkakala, ini karena manusia menolak Tuhan Yesus Kristus. Kemudian 7 bokor murka Allah, ini karena manusia menolak kasih Allah Bapa. Jadi kalau manusia menolak Roh Kudus, menolak Tuhan Yesus, dan menolak Allah Bapa, nanti sanksinya adalah 21 macam hukuman, yaitu terdiri dari 7 meterai, hukuman 7 sangkakala, dan hukuman 7 cawan murka Allah. Jadi sekali lagi saya serukan kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di Indonesia atau di seluruh dunia, di akhir zaman ini Tuhan akan segera memakai saudara. Bersatulah, jangan lagi saling menggigit. Saudaraku, bersatulah, ayo. Kalau perbedaan itu boleh, tetapi permusuhan jangan, saudaraku. Bersatulah dalam genggam tangan Tuhan. Saudara akan disatukan dalam fellowship tangan Tuhan. Arahnya jelas, Wahyu pasal 12. Saya beritahu saudara, arah dari kegerakan kitab Wahyu ini adalah Wahyu pasal 12, yaitu lahirnya anak manusia yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Ini arah kekristenan akhir zaman, yaitu menyatunya gereja tubuh Kristus dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bangsa Israel. Kalau dulu
petunjuk kelahiran Tuhan Yesus itu bintang Bethlehem. Sekarang petunjuk arah kekristenan akhir zaman ada di tangan saudara, hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan visi. Kemarin saya juga mendengarkan pembicaraan di YouTube antara Pak Gilbert dan juga Pak Insinyur Niko, bahwa mereka setuju bahwa kegerakan besar ini dari Indonesia. Itu amin sekali, saudaraku. Karena kegerakan Kitab Wahyu, pemberitaan Kitab Wahyu, nanti Tuhan akan pakai hamba-hamba Tuhan dari Indonesia. Ayo bersatu dalam kasih Tuhan. Arahnya sudah jelas sekali. Saya bukan bermaksud menggurui, tetapi ini memang Tuhan percayakan kepada saya, dan saya harus ngomong kepada saudara akan hal ini. Saya sampaikan hal ini supaya ini saudara nanti bisa nyatakan kepada bangsa-bangsa, kepada orang banyak, kepada seluruh dunia, bahwa kegerakan Kitab Wahyu sudah dimulai. Dan sekali lagi, kalau kegerakan Kitab Wahyu sudah dimulai, saudara hamba Tuhan yang dipakai menyampaikan firman, setiap kali saudara berkata, bernubuat, nanti akan diikuti dengan geraknya alam raya. Entah itu gempa bumi, entah itu tsunami, entah itu, saudaraku, wabah penyakit, entah itu goncangan-goncangan yang dahsyat atas bumi ini. Saudaraku, jadi sekali lagi, khusus firman Tuhan kali ini adalah saya sampaikan kepada yang saya hormati, hamba-hamba Tuhan, teman-teman pelayanan di ladang Tuhan. Mari kita bersatu. Jangan lagi kita ini saling menggigit. Boleh ada yang salah, tetapi kalau salah itu bisa dibetulkan, tapi jangan sampai ada yang mengatakan sesat antara satu dengan yang lainnya. Kita bersatu di dalam fellowship, genggam tangan kanan Allah. Kita menjadi tangan kanannya Tuhan yang nanti akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahkan seperti Musa, kita akan dipercaya dengan 21 tulah malapetaka akhir zaman yang bertujuan untuk mempertobatkan umat manusia di akhir zaman. Salam penuaian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.